Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian dari katel uap. Nama saya Reza Ismaya dengan NIM 10206023. Nama saya Erik Nurhayan dengan NIM 10206012. Nama saya Adi Sofian, nomor induk mahasiswa 10206002. Nama saya Arif Fadilah dengan NIM 10206003. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kettle uap dan komponen-komponennya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kettle uap. Apa itu kettle uap? Kettle uap merupakan gabungan yang kompleks dari pipa-pipa penguapan, pemanas lanjut, pemanas air, dan pemanas udara. Pipa-pipa penguapan dan pemanas lanjut mendapat kalor langsung dari proses pembakaran bahan bakar, atau sedangkan pemanas air dan pemanas udara mendapat kalor dari sisa gas hasil pembakaran sebelum dibuang ke atmosfer. Jadi kesimpulannya, kettle uap adalah sebuah alat untuk menghasilkan uap di mana terdiri dari dua bagian yang penting, yaitu dapur pemanasan di mana yang menghasilkan panas yang terdapat dari pembakaran bahan bakar kalor, dan boiler proper atau sebuah alat yang mengubah air menjadi uap. Perkenalkan, nama saya Diki Sbulo, nomor induk mahasiswa 10206009. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam ketel uap. Nah, yang pertama yaitu ruang pembakaran. Ruang pembakaran itu adalah dapur sebagai penerima panas bahan bakar untuk pembakaran yang terdapat di bagian bawah sebagai alas bahan bakar. Dan yang di sekelilingnya itu adalah pipa-pipa air yang menempel pada dinding tembok. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu drum air dan drum uap. Nah, drum air ini terletak pada bagian bawah yang berisi dari tangki. Di samping itu fungsinya sebagai pengendapan kotoran-kotoran dalam air yang dikeluarkan melalui proses blow down. Nah, drum air ini terletak pada bagian atas yang berisi uap, kemudian disalurkan ke steam heater. Nah, yang ketiga yaitu pemanas lanjut atau superheater. Nah, superheater itu adalah bagian ketel uap yang berfungsi sebagai pemanas uap. Nah, jadi fungsinya itu sebagai pemanas uap, maka disebut superheater. Fungsinya itu untuk pemanas uap. Nah, yang keempat yaitu air heaters. Air heater itu fungsinya untuk pemanas udara ya. Tadi superheater itu pemanas uap. Nah, ini fungsinya kalau air heater itu pemanas udara untuk penghembus bahan bakar. Nah, pemanas udara untuk penghembus bahan bakar. Nah, seperti itu. Untuk yang kelima yaitu dust collector. Dust collector adalah alat pengumpul abu ya, atau penangkap abu juga bisa disebut seperti itu pada sepanjang aliran gas. Nah, jadi fungsinya itu untuk menangkap abu, untuk menyaring gitu, menyaring abu supaya kotorannya itu bisa tersaring gitu, seperti itu. Nah, untuk yang keenam, soot blower. Soot blower itu adalah alat yang cara kerjanya itu sebagai pembersih gitu, pembersih abu yang menempel pada pipa. Nah, tadi dust collector itu untuk menyaring abu. Nah, ini yang soot blower itu untuk membersihkan abu yang ada dalam pipa gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cerobong asap. Nah, cerobong asap itu berfungsi untuk membuang udara sisa gitu, membuang udara sisa dari bahan pembakaran itu gitu. Nah, makanya dibuatlah cerobong asap itu untuk supaya tidak asapnya itu tidak mengumpal di dalam gitu, jadi keluar melalui cerobong asap itu. Nah, biasanya cerobong asap itu berukuran 3 meter dan tingginya itu biasanya
40 meter, tetapi di setiap industri itu pasti berbeda. Nah, itu rata-rata setiap industri menggunakan berukurannya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu cover merupakan alat pembawa gitu. Alat pembawa pengangkut abu. Tadi ada alat yang menyedot abu, pembersih abu gitu. Ini alat pengangkut abu dari sisa-sisa pembakaran bahan bakar. Nah, baik dari rangka bakar ataupun juga dari alat-alat pengumpul abu lainnya gitu. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Nah, jadi komponen-komponen ketel uap itu ada 8 yang sudah saya tadi sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari ketel uap dan komponen bantu dari mesin ketel uap. Yang pertama itu ada ruang pembakaran atau euranse. Euranse adalah dapur sebagai penerima panas bahan bakar untuk pembakaran. Yang terdapat fire gantry bagian bawah sebagai alas bahan bakar dan sekelilingnya ada pipa-pipa air ketel yang menempel pada dinding tembok ruang pembakaran yang menerima panas dari bahan bakar secara radiasi, konduksi dan konversi. Ya, baik. Yang kedua itu ada drum uap. Drum air terletak pada bagian bawah yang berisi dari tangki kondensat yang dipanaskan dalam daerator. Di samping itu berfungsi sebagai tempat pengendaran kotoran di dalam air yang dikeluarkan melalui proses blow down. Drum uap terletak pada bagian atas yang berisi uap yang kemudian disalurkan ke steam header. Kemudian air heater. Air heater adalah pemanas udara penghembus bahan bakar. Kemudian dus collector. Dus collector adalah alat pengumpulan abu atau penangkap abu pada sepanjang. Dan yang terakhir soft blower. Soft blower adalah alat yang berfungsi sebagai pembersih atau abu yang menempel pada pipa-pipa. Oke, kemudian komponen bantu dari mesin ketel uap. Yang pertama itu air pengisi ketel. Air didapatkan dari 2 sumber, yaitu air kondensat didapatkan dari hasil pengembunan uap bekas yang telah digunakan sebagai pemanas pada evaporator, juice heater, dan vakum pan. Air kondensat ini ditampung kemudian pada stasiun boiler sebagai air umpan pengisi ketel dengan persyaratan pH 85 iron ppm. Dan kemudian ada dearator. Dearator merupakan pemanas air sebelum dipompa ke dalam ketel sebagai air pengisi. Ya, kemudian ada heat water pump, berfungsi untuk melayani kebutuhan pengisi ketel yang dijadikan uap sampai dengan kapasitas ketel yang maksimum sehingga ketel uap akan dapat bekerja dengan aman. Oke, lanjut. Secondary pan. Secondary pan merupakan alat bantu ketel yang berfungsi sebagai alat penghembus pembakaran bahan bakar. Yang kedua sebagai pembantu FDF untuk mendapatkan pembakaran yang lebih sempurna lagi. Oke, yang selanjutnya include dry pan atau disingkat IDF, alat bantu ketel berfungsi sebagai penghisap gas asap sisa pembakaran bahan bakar yang keluar dari ketel. Oke, selanjutnya forced draft pan atau disingkat FDF, merupakan alat bantu ketel yang berfungsi sebagai penghembus bahan bakar. Selanjutnya cerobong asap berfungsi untuk membuang udara sisa pembakaran. Diameter cerobong berkisaran berukuran 3 meter dan tinggi cerobong 40 meter. Ini berada setiap industri. Yang terakhir yaitu as conveyor, merupakan alat pembawa atau pengangkut abu dari sisa-sisa pembakaran bahan bakar, baik dari rangka bakar ataupun juga dari alat pengumpul abu untuk dibuang diteruskan ke kolam penampung, dan ini biasanya digunakan sebagai kompas perkebunan tebu.
Selanjutnya adalah prinsip ketel uap. Boiler atau ketel uap adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air ini terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas, laju aliran, dan panas pembakaran yang diberikan. Yang pertama, berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa. Nomor 1 yaitu ketel pipa api. Pada ketel pipa api, gas panas melewati pipa-pipa dan air umpan ketel ada di dalam sel untuk dirubah menjadi steam. Ketel api dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau bahan bakar padat dalam operasinya. Kemudian yang kedua, ketel pipa air. Pada ketel pipa air ini, air diumpankan melalui pipa-pipa yang masuk ke dalam drum. Air yang tersiklus dipanaskan oleh gas pembakaran membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Yang kedua, berdasarkan pemakaian. Yang pertama yaitu ketel stasioner. Ketel uap stasioner ini adalah ketel yang didudukan pada suatu fondasi yang tetap, seperti ketel untuk pembangkit tenaga dan untuk industri dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ketel mobil. Ketel mobil adalah ketel yang dipasang pada fondasi yang berpindah-pindah, seperti boiler lokomotif, lokomobil, dan ketel panjang lainnya. Kemudian berdasarkan letak dapur. Yang pertama yaitu ketel dengan pembakaran di dalam. Artinya, dalam ketel ini pembakaran terjadi di dalam ketel. Kebanyakan ketel api memakai sistem ini. Kemudian ketel dengan pembakaran di luar, yaitu pembakaran terjadi di luar ketel. Selanjutnya berdasarkan jumlah lorong. Yang pertama, ketel dengan lorong tunggal, yakni hanya terdapat satu lorong saja, yaitu lorong api maupun lorong air. Yang kedua, ketel dengan lorong ganda, artinya lorongnya ada 2 atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sofian, nomor induk mahasiswa 1020 6002 dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan menjelaskan ketel uap berdasarkan pada porosnya. 1. Ketel tegak atau vertikal seperti ketel corcam atau ketel klakson. Yang kedua, ketel mendatar horizontal seperti ketel kornis, Lanscar, Scott, dan lain-lain. Dan letak pipa. Satu pipa lurus dengan pipa lurus, bengkok, dan berkelok-keluk atau straight bend and sinuous tubular heating surface. Yang kedua, pipa dengan pipa miring, datar, dan tegak, horizontal, inclined, or vertical tubular heating surface. Perawatan boiler adalah kegiatan agar fasilitas aset yang dirawat selalu berada dalam keadaan yang dikehendaki. Tujuannya 1. Meningkatkan kemampuan produksi. Yang kedua, menjaga kualitas produksi. Yang ketiga, menjaga boiler agar bekerja dengan aman atau secara produktif. Yang keempat, menjamin kesiapan operasional. Jadi kesimpulannya, boiler merupakan bencana tertutup di mana sistem pembakaran dialirkan ke udara, terbentuk air panas atau steam berupa energi kerja
Air adalah media yang berguna untuk mengalirkan air panas ke suatu proses. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum